Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aude Galestari dengan NIM 2001006 dari kelas FA 201A Akademi Farmasi Cendekia Farmahusada. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu mikrobiologi yang berjudul Isolasi dan Uji Aktivitas Antimikroba Bakteri Endofit dari Daun Salam atau Syzygium polyanthum Weigh. Yang pertama ada pendahuluan. Bakteri endofit adalah bakteri yang hidup di jaringan tanaman inang tanpa menyebabkan gejala-gejala penyakit. Bakteri endofit bersifat tidak patogen bagi inangnya, memiliki kemampuan untuk menghasilkan metabolit sekunder. Metabolit sekunder termasuk antimikroba yang dapat diproduksi oleh mikroorganisme endofit yang dalam habitat aslinya dapat membentuk koloni dalam jaringan vaskuler tanaman. Bakteri endofit yang hidup di jaringan tanaman dapat bersifat obligat atau fakultatif dalam mengkolonisasi inangnya, dan pada satu tanaman inang umumnya terdiri dari beberapa genus dan spesies. Salah satu tanaman obat yang berpotensi memiliki bakteri endofit adalah tanaman salam. Bagian dari tanaman salam terutama yang sering digunakan adalah bagian daun. Di samping sebagai alat rempah untuk masak, daun salam juga berfungsi sebagai antibakteri maupun anti jamur. Karena daun salam memiliki kandungan senyawa tanin, flavonoid, dan minyak atsiri 0,05% yang terdiri dari eugenol dan citral. Yang kedua ada metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan mengisolasi dan menguji aktivitas antimikroba bakteri endofit dari daun salam. Yang B ada waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Februari 2015 di Laboratorium Mikrologi FMIPA UNP. Yang C alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Alatnya autoklav, kompor listrik, pipet tetes, hand spray, kamera digital, alat tulis, buku tulis, kamera digital, centrifuge, vortex, jangka sorong, botol semprot, kaca objek dan kaca penutup, inkubator, lampu spiritus, Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi dan rak, beker gelas, mikropipet, pinset, penggaris, neraca analitik, handcase, jarum inokulan, dan spatula. Bahan yang digunakan yaitu daun salam, medium Na, biakan Essence coli, alkohol 70%, kertas cakram, kain kasa, kertas label, plastik urop, aluminium foil, tisu, aquades, air rendaman jagung 3%, sukrosa 3%, CaCO3 0,5%, FeSO4 0,1%, MgCl2 0,2%, ZnSO4 0,01%, H2SO4 1%, BaCl 21%, NaCl 0,85%, dan zat pewarnaan gram. D. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Yang pertama kali dilakukan yaitu sterilisasi alat. Sterilisasi dilakukan sebelum semua peralatan digunakan, yaitu dengan cara membungkus semua yang telah dicuci dan dikeringkan dengan menggunakan kertas dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian disterilisasi dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi atau per square inci selama 15 menit. Untuk alat yang tidak tahan panas tinggi, disterilisasi dengan zat kimia berupa alkohol 70%. Yang B. Pembuatan medium nutrien agar atau Na. Media Na ditimbang sebanyak 20 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml. Kemudian ditambahkan aquades sampai volume 1000 ml. Medium dipanaskan sampai mendidih dan setelah dingin ditutup rapat dengan menggunakan kapas dibalut dengan aluminium foil.
Kemudian sterilisasi dalam autoklaf pada temperatur 121 derajat Celcius pada tekanan 15 PSI selama 15 menit. Yang C. Pembuatan medium produksi antimikroba. Medium produksi antibiotik dibuat dengan komposisi air rendaman jagung 3%, sukrosa 3%, CaCO3 0,5%, FeSO4 0,1%, MgCl2 0,2%, ZnSO4 0,01%, dan aquade steril sebanyak 50 ml pada Erlenmeyer 150 ml. Medium disterilisasi di dalam autoklaf pada suhu 121 derajat dan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Pengambilan sampel daun salam dengan cara memetik daun salam sebanyak 3 helai daun teratas dari pucuk daun tanpa adanya kerusakan satu tangkai. Lalu sampel daun salam dibersihkan dari kotoran dengan cara mencucinya dengan air mengalir selama 10 menit. Selanjutnya, di permukaan dengan menggunakan alkohol 70% selama 1 menit. Kemudian cuci dengan aquade steril, natrium hipoklorit atau bakelin selama 5 menit. Alkohol kembali selama 30 detik dan terakhir dicuci kembali dengan aquade steril. Daun yang telah dibersihkan selanjutnya dipotong dengan menggunakan gunting dengan ukuran 2x2 cm. Yang B. Isolasi bakteri endofit dengan cara menuangkan medium Na yang telah dicuci ke dalam cawan petri steril. Setelah medium padat, daun salam yang telah dipotong kurang lebih 2x2 cm, cawan petri yang telah mengandung sampel tanaman diinkubasi selama 2-3 hari. Bakteri yang tumbuh secara bertahap dimurnikan persatu. Yang C. Perbanyakan dan pembuatan suspensi bakteri S. aereus. Bakteri E. coli berasal dari Balai Laboratorium Kesehatan diremajakan 65 pada medium Na di dalam tabung reaksi. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang D. Ada pewarnaan gram. Prosedur pewarnaan gram yaitu dengan membuat apusan dari masing-masing isolat bakteri yang didapatkan dari hasil isolasi. Yang E. Produksi antimikroba. Biakan bakteri endofit yang diremajakan diinokulasikan sebanyak 1-2 OC pada medium produksi antimikroba. Inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam. Larutan tersebut disentrifugasi pada 5000 rpm selama 15 menit. Supernatan yang diperoleh diuji potensi antimikrobanya. Yang F. Uji aktivitas antimikroba. Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan metode kertas cakram. Disediakan medium Na pada cawan petri. Setelah medium membeku, pada cawan petri diinokulasikan 0,1 ml suspensi E. coli, kemudian diratakan dengan drill glass. Kertas cakram Whatman nomor 42 dicelupkan ke dalam supernatan. Keringkan, anginkan, dan diletakkan di atas medium Na. Lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Diameter hambatan yang terbentuk diukur dengan bantuan jangka sorong. Yang G. Pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan morfologi atau makroskopis dan mikroskopis koloni bakteri yang didapatkan dari hasil isolasi bakteri endofit. E. Teknik analisa data. Analisa data penelitian ini adalah data deskriptif, yaitu mengisolasi dan menguji aktivitas antimikroba bakteri endofit dari daun salam. Yang ketiga ada pembahasan, hasil dan pembahasan. Isolasi bakteri endofit pada daun salam atau Syzygium polyanthum Wick. Hasil isolat bakteri endofit dari daun salam ditemukan 11 isolat yang menunjukkan karakteristik morfologi yang berbeda-beda. Menurut Hadi Utomo,
Hasil isolasi koloni bakteri dapat dibedakan dari bentuk, tepian, elevasi, dan warna koloni bakteri. Isolat bakteri endofit yang diperoleh dari daun salam memiliki morfologi yang bervariasi. Perbedaan pada tiap koloni yang dihasilkan sesuai dengan pernyataan Haniah yang menyatakan karena mikroba ini tumbuh di dalam jaringan tanaman, di mana tanaman yang satu tentunya berbeda dengan tanaman yang lainnya. Maka tempat hidup mikroba juga sangat unik, sifatnya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dari masing-masing mikroba. Yang B. Uji aktivitas antimikroba dari daun salam. Isolasi bakteri endofit pada daun salam diperoleh 5 isolat endofit penghasil antimikroba yang membentuk zona hambat terhadap bakteri Escherichia coli. Ini dia pada tabel 1 zona hambat isolat bakteri endofit dari daun salam. Hasil pengamatan pada tabel 1. 5 isolat yang memiliki kemampuan sebagai antimikroba karena mempunyai kemampuan daya hambat terhadap E. coli. Senyawa yang terdapat di dalam daun salam mempunyai potensi sebagai antimikroba. Hal ini ditandai dengan terbentuknya daerah hambat di sekitar koloni bakteri uji. Adanya daerah zona hambat di sekeliling bakteri menandakan adanya kemampuan isolat bakteri endofitik menghasilkan metabolit sekunder berupa senyawa antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Pembahasan. Senyawa antibakteri endofit pada daun salam adalah bakteri yang hidup pada daun salam tanpa menyebabkan gejala-gejala penyakit. Dengan kata lain, antibakteri endofit yang hidup pada daun salam merupakan mikroorganisme yang menguntungkan yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman salam tersebut. Mekanisme kerja bakteri endofit pada daun salam yaitu dengan menginduksi ketahanan tanaman dengan peningkatan produksi senyawa tanin, flavonoid, minyak esensial. Selain itu, diperoleh hasil penelitian isolat bakteri endofit dari daun salam, diperoleh 9 isolat yang tergolong bakteri gram positif dengan bentuk sel vegetatif basil. Isolat DSA 1-2 tergolong bakteri gram negatif berbentuk basil dan isolat 1-4 tergolong gram positif dengan bentuk sel vegetatif Coccus iza. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa aplikasi beragam jenis bakteri endofit yang berbeda mekanisme kerjanya tersebut perlu dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan pengendalian yang optimal. Yang keempat, penutup. Kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, didapatkan 11 isolat bakteri endofit dari isolasi daun salam. 10 isolat termasuk gram positif bentuk sel vegetatif basil dan Coccus, dan 1 isolat gram negatif dengan bentuk basil. 2. Dihasilkan 5 isolat bakteri endofit yang mempunyai aktivitas antimikroba dan isolat DSA 1-1 mempunyai kemampuan tinggi dan menghambat bakteri uji dengan zona hambat 6,42 mm. Sarannya, disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut uji biokimia sehingga dapat diketahui spesies bakteri endofit dari daun salam atau Syzygium polyanthum Wick serta jenis senyawa antimikroba yang dihasilkan dari bakteri endofit ini. Terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.